B05 kelompok 3 akan mempresentasikan tentang perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Perkenalkan, nama saya Maulidah Diana. Nama saya Nadifah Zahra Putri Rasyida. Nama saya Nadifah Linauri. Saya Nabila Putri Almadani. Saya Unifatul Malika. Sini kami akan presentasikan tentang Bani Umayyah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nadifah Zahra Putri Rasyida. Saya akan jelasin yaitu A. Sejarah berdirinya Bani Umayyah. Setelah pemerintahan Khulafa ar-Rasyidin berakhir, pemerintahan umat Islam digantikan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah sendiri adalah anak, cucu, dan keturunan dari Umayyah bin Hisham bin Abdimana. Beliau masuk Islam bersama dengan ayahnya yaitu Abu Sufyan bin Harb. Beliau masuk Islam pada terjadinya peristiwa Fathu Makkah. Beliau termasuk salah satu tokoh yang sangat berpengaruh dalam Islam. Pada masa pemerintahan Rasulullah SAW, beliau menjadi periwayat hadis yang baik. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi pemimpin pada perang Riddah, yaitu perang melawan orang-orang murtad. Dan pada pengalihan Utsman bin Affan, beliau sangat berpengaruh. Salah satu sebabnya karena Utsman bin Affan adalah salah satu anggota dari Bani Umayyah. Nah, pada masa pemerintahan Utsman bin Affan, beliau menjadi gubernur di Damaskus, Suriah. Peristiwa terbunuhnya Khalifah Utsman bin Affan oleh pemberontak dari Mesir adalah awal perpecahan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Umayyah. Karena salah satu sebabnya yaitu Ali bin Abi Thalib menggantikan Khalifah Utsman bin Affan menjadi khalifah selanjutnya, dan para pengikut Umayyah tidak puas oleh kebijakan Ali bin Abi Thalib tentang kasus terbunuhnya Utsman bin Affan. Akhirnya perpecahan antara Khalifah Ali bin Abi Thalib dan Umayyah pecah dan terjadi perang Siffin. Perang Siffin berakhir dengan hasil tahkim. Pada peristiwa tahkim itu menyebabkan munculnya kelompok Khawarij, yaitu kelompok dari pihak Ali yang tidak menerima tahkim. Oleh karena itu, ada kelompok Khawarij akhirnya memulihkan dan ingin membunuh Muawiyah dan juga Ali. Namun pada saat sholat subuh, Muawiyah sakit sehingga beliau tidak datang ke masjid. Sedangkan Ali sebagai imam pada sholat subuh akhirnya terbunuh oleh Ibnu Muljam. Setelah Khalifah Ali bin Abi Thalib wafat, beliau digantikan oleh anaknya yaitu Hasan. Hasan bin Ali memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah. Kenapa beliau sangat mudah memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah? Karena Hasan merasa dirinya tidak lebih baik daripada Muawiyah. Dia merasa Muawiyah lebih banyak ilmu pengetahuan daripada Hasan, sehingga Hasan mudah untuk memberikan kekuasaannya kepada Muawiyah. Namun beliau memberikan syarat-syarat kepada Muawiyah, yaitu yang pertama, Muawiyah harus menjaga nama baik Ali dan keluarganya. Yang kedua, Muawiyah harus menjaga keselamatan dari Hasan dan keluarganya. Yang ketiga, jika Muawiyah wafat, maka pemerintahan harus diberikan secara musyawarah oleh kaum muslimin. Yang keempat, Hasan Pajang Negeri Ahwaz
harus diberikan kepada Hasan dan Muawiyah harus memberikan 2 juta dirham kepada adiknya yaitu Husain. Setelah Ali bin Abi Thalib memberikan syarat-syarat tersebut, akhirnya Muawiyah diangkat menjadi khalifah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Setelah Muawiyah menerima syarat-syarat dari Hasan bin Ali, akhirnya beliau diangkat menjadi khalifah pada bulan Rabiul Akhir tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Beliau memindahkan ibu kota pemerintahan dari Madinah ke Damaskus, dan beliau juga menggantikan sistem pemerintahan Islam dari demokrasi menjadi monarki, yaitu sistem turun-temurun. Sistem monarki memiliki ciri-ciri sebagai berikut, yaitu yang pertama, raja sebagai penguasa tunggal yang wajib ditaati oleh rakyat. Yang kedua, raja memiliki hak penuh untuk menentukan dan melaksanakan suatu ketetapan hukum sesuai dengan kebijakannya sendiri. Rakyat berfungsi sebagai pembantu raja yang harus dimuliakan, dimakmurkan, dan dicukupi semua kebutuhannya. Yang D, semua pendapat dan keinginan hampir tidak pernah diberi kesempatan untuk disampaikan dan direalisasikan sejauh tidak sesuai dengan kehendak raja. Dan yang kelima, terjadi pengangkatan putra mahkota. Dengan demikian disimpulkan bahwa proses berdirinya Bani Umayyah adalah adanya keinginan dari Bani Umayyah untuk memiliki kekuasaan atas dunia Islam dan mengungguli suku-suku Jazirah Arab yang lain. Putra Umayyah memegang kekuasaan Islam selama 90 tahun yang memiliki 14 khalifah. Bagan silsilah Bani Umayyah di Damaskus. Yang pertama yaitu khilaf. Khilaf yang merupakan terkemuka dari kaum Quraisy, dan dia mempunyai keturunan Qusay. Qusay mempunyai keturunan Abdi Manaf. Dari Abdi Manaf inilah yang akan mempunyai keturunan yaitu Hashim dan Abdi Syam. Hashim akan melahirkan keturunannya sampai Nabi Muhammad, dan sedangkan Abdi Syam akan melahirkan keturunan sampai Umayyah yang nantinya akan didirikannya Bani Umayyah. Saya akan menjelaskan tentang nama-nama khalifah dari Bani Umayyah. Yang pertama itu Muawiyah bin Abi Sufyan, yang merupakan juga Muawiyah pertama. Memerintah pada tahun 41 sampai 61 Hijriah atau setara dengan 661 sampai 661. Selanjutnya yaitu Yazid bin Muawiyah atau Yazid pertama. Memerintah pada tahun 61 sampai 64 Hijriah atau sekira dengan 680 sampai dengan 683 Masehi. Selanjutnya Muawiyah bin Yazid yang merupakan Muawiyah kedua. Dia memerintah pada tahun 64 atau Hijriah atau 684 Masehi. Khalifah ini hanya menjadi khalifah selama 40 hari karena sakit dan kemudian meninggal. Dan selanjutnya digantikan oleh Marwan bin Al-Hakam yang memerintah
memerintah pada tahun 64 sampai 65 Hijriah atau sekitar dengan 684 sampai 685 Masehi. Abdul Malik Marwan yang memerintah pada tahun 65 sampai 86 Hijriah atau sekitar dengan 685 sampai 705 Masehi. Yang selanjutnya digantikan oleh Al-Walid bin Abdul Malik yang merupakan Al-Walid pertama. Memerintah pada tahun 86 sampai 97 Hijriah atau sekitar dengan 705 sampai 715 Masehi. Digantikan oleh Sulaiman Malik. Memerintah pada tahun 97 sampai 99 Hijriah atau 715 sampai 717 Masehi. Selanjutnya dilanjutkan oleh Umar bin Abdul Aziz atau Umar kedua. Memerintah pada tahun 99 sampai 102 Hijriah yang setara dengan 717 sampai 720 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Yazid bin Abdul Malik, yaitu merupakan Yazid kedua yang memerintah pada tahun 102 sampai 106 Hijriah atau setara dengan 720 sampai 724 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Yazid Hisham bin Abdul Malik, memerintah pada tahun 106 sampai 126 Hijriah atau setara dengan 724 sampai 743 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Al-Walid bin Yazid yang merupakan Walid kedua yang memerintah pada tahun 126 sampai 127 Hijriah atau setara dengan 743 sampai dengan 744 Masehi. Selanjutnya digantikan oleh Yazid bin Al-Walid yang merupakan Yazid ketiga, memerintah pada tahun 127 Hijriah sampai 700 sama dengan 744 Masehi. Begitupun dengan Ibrahim Al-Walid, dia juga memerintah pada tahun 127 Hijriah atau 744 Masehi. Dan terakhir yaitu Marwan bin Al-Himar bin Al-Hakam yang merupakan Marwan kedua yang memerintah pada tahun 129 sampai dengan 132 Hijriah atau setara dengan 744 sampai 750 Masehi. Sekian ringkas dari saya. Chicken noodle soup, chicken noodle soup, chicken noodle soup. Perkenalkan, nama saya Maulida Diana. Di sini saya akan membahas tentang Khalifah-Khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Khalifah-Khalifah Bani Umayyah itu ada 14. Namun kita hanya akan membahas Khalifah-Khalifah yang terkenal. Khalifah-Khalifah tersebut adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, Marwan bin Al-Hakam, Al-Walid bin Abdul Malik, dan Umar bin Abdul Aziz. Khalifah-khalifah tersebut terkenal karena keberhasilan mereka membuat Bani Umayyah mencapai masa perkembangan yang sangat besar. Khalifah yang pertama, Khalifah Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan terkenal karena keberaniannya memproklamirkan Bani Umayyah pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi. Walaupun pada saat itu Ali bin Abi Thalib masih menjabat sebagai khalifah. Sebelum menjadi khalifah, Muawiyah sudah banyak berjasa dalam membantu khalifah-khalifah sebelumnya dalam menyebarkan agama Islam. Pada masa Rasulullah, dia menjadi salah satu perawi hadis yang baik. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq, ia masuk tentara perang Riddah untuk menumpas kaum murtad. Kemudian prestasinya semakin meningkat pada masa Khalifah Umar bin Khattab, yaitu ia dipilih menjadi gubernur di Damaskus. Dan pada masa pemerintahan Khalifah Utsman bin Affan, ia menjadi pemimpin di Syam, Yordania, dan banyak wilayah lainnya. Dia juga merupakan pencetus pembentukan Angkatan Laut pertama Islam. Ia mencetuskan idenya pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, namun baru disetujui pada masa pemerintahan Utsman bin Affan. Setelah menjadi khalifah, ia menerapkan beberapa kebijakan yang dapat mempercepat
tempat perkembangan Bani Umayyah mencapai masa perkembangan yang sangat cepat. Walaupun Muawiyah memproklamirkan Bani Umayyah dengan cara yang kurang sesuai dengan agama Islam, namun kebijakan tersebut bisa membuat Bani Umayyah mencapai perkembangannya. Kebijakan tersebut antara lain, yang pertama, membentuk departemen dan duta untuk menyiapkan beberapa sahabat utama dalam rangka memperkenalkan dan mendakwahkan Islam ke seluruh penjuru dunia. Dan yang kedua, mengangkat tenaga profesional administrasi keuangan dan tata usaha dari Bizantium. Dan yang ketiga, memperluas wilayah dakwah Islam ke 3 daerah yang subur dan strategis, yaitu Afrika Utara, India, dan Bizantium. Selanjutnya adalah Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Ia merupakan khalifah keempat dalam Bani Umayyah. Sebelum jadi khalifah, ia merupakan seorang qori dan banyak meriwayatkan hadis dari para sahabat Rasulullah yang terkenal, terutama Umar bin Khattab dan Utsman bin Affan. Setelah menjadi khalifah, ia terkenal dan berjasa dalam menertibkan alat-alat takaran dan timbangan. Ia juga berjasa karena ia adalah orang yang pertama kali menciptakan mata uang sebagai alat jual beli. Khalifah yang selanjutnya adalah Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik. Ia merupakan khalifah ke-6 dalam Bani Umayyah. Pada masa pemerintahannya dikenal sebagai masa kejayaan Bani Umayyah. Pada saat itu, Khalifah Al-Walid mengirim beberapa pasukan untuk membantu pemerintah Gotik dalam memukul mundur pasukan Visigot aristokrasi Jerman. Karena keberhasilan pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad memukul mundur pasukan dari Jerman, maka Islam bebas berdakwah atau bebas didakwahkan di wilayah Andalusia dengan bebas dan aman. Masyarakat patuh dan cinta kepada khalifah karena ia adalah khalifah yang berpikiran tajam, fasih berbicara, dan berani. Oleh karena kepemimpinannya yang bagus, maka Khalifah Al-Walid juga bisa mendakwahkan Islam ke beberapa penjuru dunia seperti Afrika dan Eropa Barat. Khalifah selanjutnya adalah Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ia merupakan khalifah ke-8 dalam Bani Umayyah. Ia memerintah selama kurang lebih 2 tahun. Namun, dalam tempo yang singkat, ia dapat meningkatkan kualitas ekonomi dalam masyarakat. Khalifah Umar bin Abdul Aziz ini meningkatkan kualitas ekonomi masyarakat sehingga orang-orang kaya, zakat orang-orang kaya langsung diserahkan ke Baitul Mal untuk kepentingan masyarakat. Setelah menjadi khalifah, Umar bin Abdul Aziz langsung menerapkan beberapa kebijakan. Yang pertama, pengawal khalifah yang tadinya berjumlah lebih dari 10 orang diganti menjadi 1 orang saja untuk menyambut tamu yang ingin membahas persoalan sosial. Dan yang kedua, kekayaan di kekhalifahan dipindahkan langsung ke kekayaan negara. Yang ketiga, gubernur-gubernur yang zalim diganti untuk memakmurkan rakyat. Kemudian yang keempat, membebaskan tahanan-tahanan yang ditahan oleh gubernur sebelumnya dan mengembalikan hak-haknya. Dan yang terakhir, mengelola keuangan di Baitul Mal. Itulah penjelasan dari saya tentang khalifah-khalifah Bani Umayyah yang terkenal. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Iya. I'm a bad liar, bad liar. Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Munifatul Malika. Saya akan mempresentasikan fase-fase Bani Umayyah di Damaskus. Selama 90 tahun Bani Umayyah berdiri, dibagi menjadi beberapa fase pemerintahan. Yang pertama, fase berdiri atau pembentukan dan pembinaan. Yang kedua, fase kemajuan. Dan yang ketiga, fase lemah sampai runtuh. Yang pertama, fase berdiri atau pembentukan dan pembinaan. Fase ini dimulai dari awal Bani Umayyah berdiri, yaitu pada tahun 41 Hijriah atau 661 Masehi, sampai Khalifah ke-6, Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik, yaitu Khalifah ke-6 ketika Islam masuk
wilayah Eropa dan Andalusia pada tahun 711 Masehi yang dibawa oleh Tariq bin Ziyad. Pada fase ini, pembinaan peradaban Islam dilakukan dengan cara pendekatan Arabisasi atau Arab Oriented, yaitu perkembangan peradaban yang bercirikan Arab. Perkembangan ini didominasi dengan ukiran-ukiran yang terdapat di dinding-dinding masjid dan istana, disertai dengan kaligrafi-kaligrafi yang indah. Dan ilmu yang berkembang pada fase ini yaitu masih berciri Arab asli seperti ilmu bahasa, balago dan nahwu, tafsir, hadis, dan juga tarikh Islam. Perluasan wilayah pada fase ini berjalan dengan sangat pesat. Banyak wilayah-wilayah baru yang menjadi wilayah Islam, dan Islam menyebar sampai di pelosok-pelosok 4 benua seperti benua Amerika, Eropa, Afrika, dan juga Asia. Juga di imperium-imperium besar seperti Yunani, Romawi, Persia, dan juga Gotia. Yang kedua, fase kemajuan. Fase kemajuan ini terjadi pada saat Khalifah Sulaiman bin Abdul Malik, Umar bin Abdul Aziz, dan juga khalifah yang lain. Pada fase ini, perluasan wilayah Islam masih berjalan dengan lancar, tetapi perhatian pemerintah dipusatkan penuh pada perkembangan ilmu dan juga administrasi pemerintahan. Perkembangan Bani Umayyah membangun pusat-pusat kota menjadi kota satelit yang indah. Pada fase ini, penemuan mata uang sebagai alat barter telah ditemukan oleh Khalifah Marwan bin Al-Hakam. Dan pada fase ini, Bani Umayyah telah dapat menciptakan peradaban yang sangat tinggi, seperti ilmu pengetahuan yang meliputi ilmu nahwu, balago, tafsir, hadis, dan sejarah. Yang kedua, bangunan fisik, meliputi istana, masjid, perairan, dan irigasi. Yang ketiga, fasilitas pendidikan, meliputi kutab, majelis munazaharoh, dan halaqah di masjid. Dan yang terakhir, yaitu departemen pemerintah yang meliputi nizamul mal, nizamul siasi, nizamul harbi, nizamul qadi, jawatan pos, sekretaris, ketentaraan, dan penghantar surat. Dan yang terakhir, fase lemah sampai runtuh. Fase ini dimulai pada saat pemerintahan Yazid bin Abdul Malik bin Marwan, Khalifah ke-9 yang tidak bisa mengendalikan pemerintahan seperti kedua kakaknya. Puncaknya terjadi ketika terjadinya pengangkatan dua khalifah dalam 1 tahun pemerintahan, yaitu Khalifah ke-12 Yazid bin Al-Walid bin Abdul Malik dan Khalifah ke-13 Ibrahim bin Al-Walid bin Abdul Malik. Dan mereka tidak segera mengambil kebijakan siapa di antara kedua Khalifah Al-Walid ini yang berhak menjadi khalifah yang sah. Sistem monarki yang dipakai pada masa peralihan kekuasaan Bani Umayyah ini ikut memperparah lemahnya Bani Umayyah dan juga menjadi penyebab dominan runtuhnya Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi. Selain yang disebutkan di atas, pelaksanaan sistem monarki tersebut juga dapat memberikan peluang kepada para khalifah untuk dapat menyelewengkan pemerintahan, seperti melakukan kolusi, korupsi, tidak disiplin dalam pekerjaan, tidak bertanggung jawab dalam pekerjaan, dan lain sebagainya. Akhirnya, para pembesar lainlah yang mengendalikan pemerintahan, sementara para khalifah tidak dapat mengambil tindakan hukum terhadap para korupsi, nepotisme, dan penyeleweng lainnya. Lemahnya Bani Umayyah pada fase ini telah terjadi di mana-mana. Sementara di lain tempat banyak kekuatan-kekuatan baru yang berhadapan dengan Bani Umayyah seperti Abbasiyah dan Syiah di Hijaz dan Persia.
Bani Fatimiyah di Mesir dan Tohiriyah di Maroko. Sementara kekuatan yang berhadapan langsung dengan pemerintahan Bani Umayyah ini adalah Bani Abbasiyah. Peperangan terjadi secara terbuka antara kedua kekuatan ini, dan akhirnya pemerintah Bani Abbasiyah lah yang memenangkan pertempuran tersebut. Maka berakhirlah kekuasaan Bani Umayyah pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi setelah kalah dalam perang Al-Zab melawan keturunan Abbasiyah. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Nadila Putri Almadani akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus dan ibrah dari perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Pertama, saya akan menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan pemerintahan Bani Umayyah di Damaskus terlebih dahulu. Kebijakan pemerintahan Bani Umayyah sangat berpengaruh besar dalam perkembangan Islam adalah pada saat Khalifah pertama yaitu Muawiyah bin Abi Sufyan memerintah dengan menetapkan beberapa kebijakan sebagai berikut. Yang pertama, memperluas wilayah Islam ke dalam 3 wilayah strategis dan rata-rata tersebut seperti Afrika Utara, Bizantium, dan India. Dari ketiga wilayah tersebut, Bizantium ditaklukkan terlebih dahulu karena selain suku, masyarakatnya menganut agama Nasrani Ortodoks. Kedua, membentuk departemen dan duta. Tugasnya untuk mengirim duta Islam membawa misi Islam ke beberapa wilayah seperti Tiongkok, India, Indonesia, Bukhara, Tajikistan, Samarkand, Afrika Utara, dan Andalusia. Tiga, mengangkat beberapa profesional dalam bidang keuangan dari orang-orang Bizantium untuk dipekerjakan dalam pemerintahan Islam. Nah, menurut pakar sejarah, kebijakan-kebijakan tersebutlah yang menjadi fondasi kuat bagi masa pemerintahan selanjutnya juga. Tak ketinggalan khalifah-khalifah lain yang menetapkan beberapa kebijakan monumental pada masa pemerintahannya, seperti Khalifah Marwan bin Al-Hakam yang menetapkan mata uang sebagai alat resmi pemerintahan untuk tukar menukar atau barter. Dari sinilah sejarah mata uang pertama kali di dunia diciptakan. Oke, selanjutnya ada Khalifah Al-Walid bin Abdul Malik yang mengirim 12.000 pasukan Islam ke Eropa atau Andalusia pada tahun 711 Masehi untuk menghadapi pemberontak di sana. Lalu kemudian ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang menurunkan perintah kepada Gubernur Madinah untuk segera memerintahkan masyarakat Islam di Madinah, Hijaz, dan sekitarnya untuk menyeleksi, mengumpulkan, dan menyempurnakan hadis. Oke, selanjutnya adalah ibrah dari perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah. Ibrah atau pelajaran perkembangan Islam pada masa Bani Umayyah adalah keteladanan para tokoh-tokoh Bani Umayyah itu sendiri, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sikap keberanian, kesungguhan, serta istiqomah Muawiyah bin Abi Sufyan dalam mempertahankan kebenaran, yaitu saat memproklamirkan Bani Umayyah. Yang kedua, sikap cerdas dan strategi Muawiyah memperluas wilayah Islam dalam wilayah strategis dan juga subur. Yang ketiga, sikap sosial dan toleran Khalifah Al-Walid yang memenuhi permintaan Raja Gotik untuk membantu mengusir para pemberontak di wilayahnya dengan mengirim 12.000 pasukan Islam yang dipimpin oleh Tariq bin Ziyad. Ya, selanjutnya ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang melarang anaknya menggunakan lampu penerangan hanya untuk kepentingan pribadi. Kemudian, ketika menyediakan fasilitas pemberdayaan ekonomi rakyat untuk masyarakat yang ekonominya lemah, dan ketika membuka forum komunikasi antara rakyat dan khalifah atau pemegang kekuasaan tentang kritik dan saran terhadap kebijakan pemerintahan. Lalu selanjutnya ada sikap tegas dan berani melawan kebatilan yang ditunjukkan oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan yang memberantas para pemberontak. Lalu yang terakhir ada sikap empati, pemaaf,
dan toleran, Khalifah Al-Amin yang membebaskan para pemberontak terhadap dirinya. Ya, presentasi dari saya. Hadza wallahu ya'lam walhamdulillahirabbil alamin. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat dan dapat menambah ilmu bagi kalian. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. Sekian. Hadza wallahu ya'lam wa yafaduna walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga dapat menambah ilmu bagi kalian. Dan ia mencetuskan idenya pada masa Umar bin Khattab, namun baru di Umayyah melahirkan keturunan Umayyah Umayyah yang akan menjadi Bani Umayyah. keturunannya akan menjadi Bani Umayyah dan keturunannya akan menjadi Bani. Sampai khalifah ke-6. Khalifah dan lupa lagi. Pemerintahan setelah pemerintahan Khalifah Islam dipindahkan ke diberikan akhirnya Intan, Dari sinilah sejarah mata